ngebantuin teman ini bersih-bersih toh. Dan kebetulan di tempat temanku itu mengalami gangguan yang mirip-mirip. Makanan basi, terus kadang waktu orang mau datang ke situ tuh kayak tutupan, padahal ada orang di rumah. Benar. Di situ tuh ada 3 senior yang usil, senior kayak yang mau ngospek itu biasanya. Bentukannya gimana? Yang satu laki-laki, yang 2 cewek. Jadi yang satu ini itu Yang pas laki-laki? Yang laki-laki Ah. itu di depan posisinya. Dia itu mulutnya sobek dari sini. Mulutnya lebar, sobek. Nah itu mungkin yang mengganggu di makanannya, di area tengahnya. Nabi Hawa. Adam Hawa. Terlalu fokus sih mendengarkan. Ada cerita lain gak, Jo? Pak Ijo. Cerita lain apa ya? Ya paling ada. Wah dulu ini mungkin biasanya kan anak sekolah di sekolah. Oh, di sekolah pernah sih itu. Dibawa sama guru musik yang baru magang ke ruang bawah tanah sekolah. Hogwarts deh. Sekolahannya lumayan kaya sih. Bagus lah. Kaya hantu maksudnya. Terus waktu itu emang gurunya itu kan ya sekolahan homogen. Terus gurunya memang cowok, jadinya centil di sekolah situ. Nah, dia tuh mau ngajarin angklung, padahal di aula itu udah ada 2 set angklung. Lah kok diajak ke ruang bawah tanah yang kita aja nggak tahu, ternyata ada ruang bawah tanah seluas ini, selapangan basket lah. Kita lihatnya itu benar-benar luas, terus set gamelan tuh banyak banget. Terus aku tuh sama temenku memang nggak ada pikiran, maksudnya ya nggak ada gitu, kita kan nggak ada yang bisa tahu. Jadi kita di belakang tuh malah aku mainan apa? Gamelan. Saron kayaknya, nggak salah namanya. Kalau salah maaf soalnya udah 6 tahun yang lalu. SMA. Hayo wes. Nah, terus pas aku bunyiin tengkleng gitu, ada yang niruin, temanku kayak, oh kamu dimarahin. Terus aku, enggak yo itu tuh suaraku. Padahal sakjane itu tuh aku juga nggak tahu itu suaranya siapa. Cuma aku kayak positif thinking, enggak yo itu suaraku. Aku barusan. Habis itu temanku yang sok-sokan bisa, yang kita anggap itu sok-sokan bisa itu teriak-teriak ngeliat aku. Terus sampai akhirnya kita naik semua ke kelas. Di kelas tuh dia gereng-gereng loh. Apa? Gereng-gereng tuh apa ya? Kayak Sakuan, opo toh alay banget kayak. Karena kan kita merasa dia tuh bohong ya. Terus habis itu dia nulis Hono Coroko, ditambah lagi dia nulis Hono Coroko. Temanku yang pintar Hono Coroko baca nggak ada bacaannya kan, makin kita sebel sama dia. Ini cuma bohong, ini cuma gimmick kan, zaman sekarang gimmick. Terus habis itu pas disuruh ke perpustakaan, disuruh belajar di sana. Pas di perpustakaan tuh dia tuh lari mukul aku. Ya aku refleks mukul dia toh. Mukul balik maksudnya kayak mencoba untuk menghindar tapi kena pukul lah. Terus baru gue guru-guru tuh suster sama temen yang katanya juga indigo yang bisa menghilangkan lah. Itu datang ke aku terus bilang, kamu namanya ini ya? Terus alah saya tuh nggak mau berurusan, saya tadi mukul nggak sengaja kan dipikirkan mau dipanggil ke BK apa gimana.
Terus udah ikut aja, ayo, nggak mau, itu tuh tadi tuh bohongan tuh, apa kesurupan, terus aku dipukul ya, aku nggak sengaja menghindar dia kepukul apa gitu. Terus habis itu udah ya ikut aja. Ayo, karena disuruh kayak gitu aku berdiri dari belakang yang temenku yang aku nggak kenal itu. Jadi dia satu angkatan, cuma beda kelas dan nggak kenal posisinya. Tiba-tiba tuh megang punggungku, set, kok panas ya? Tak pikir kan dikasih air panas apa, mungkin dia mau bully aku apa gimana. Terus susternya tenang, relax. Terus habis itu aku jatuh, nggak kuat berdiri, nggak kuat berdiri. Udah habis itu tiba-tiba udah sampai UKS. Waktu sampai UKS, dia bilang, udah pegang ini ya, pegang rosario sama ucapin salam Maria terus, kalau nggak Bapak kami, pokoknya diselang-seling atau itu terus gitu. Terus aku bilang nggak mau aku gitu. Loh, kamu tuh biar sadar. Lah enggak, lah saya tuh diapain, jelasin dulu apa kayak gitu. Terus ada ibu-ibu UKS, ayo toh, sebut namaku kan. Jangan ngayal toh, ini tuh sudah panik, ini semua sudah panik. Terus nggak mau jelasin dulu, akhirnya itu kayak marah gitu suster sama aku yang jelasin kalau aku tuh sebenarnya digangguin dari ruang bawah tanah atau apa. Terus tiba-tiba temanku yang pinter itu kan ada dua ternyata, nah yang satu ini udah megangin aku juga panas itu. Terus akhirnya aku percaya, wes aku berdoa. Habis itu temanku yang teriak-teriak tadi itu beda ruangan sama aku, dia juga kayak teriak-teriak sendiri gitu tuh. Terus akhirnya udah selesai 1 jam lebih lah digituin. Terus habis itu diceritain ternyata katanya ya, jadi tuh aku disuruh telepon bapakku. Apa bapakku tuh nutup apa ngasih tameng apa gimana aku nggak tahu, tapi bapakku bilang enggak gitu aja. Cuma intinya aku tuh nggak bisa ngerasain ada, ini tak sebut namanya nggak apa-apa ya, si hantunya itu. Oh iya, nggak apa-apa. Si AC, DAC, itu tuh ngerangkul leherku, jadi kayak gendong, aku gendong DE, karena aku yang ngajak. Jadi AC ini merasa diajak. Karena nggak pernah keluar dari ruangan itu. Jadi ruangan bawah tanah itu ternyata yang buka itu cuma juru kunci. Juru kuncinya sekolah. Kalau cuma dikasih sajen atau apa kayak gitu. Karena kan dulu kan sekolah Belanda kan ya kayak gitu tuh. Oh iya. Nah terus dimasukin lah sama si guru musik itu. Dan nggak pernah ada guru tuh masuk situ sebenarnya, nggak boleh. Jadi kalau mau ngangkat gamelan ya juga ada tata caranya lah, nggak bisa yang kayak gitu. Nah si AC ini karena merasa aku ngajak, padahal aku nggak ngajak nih, makanya yang dipertanyain temen yang bisa itu, kok aku bisa kayak punya aura ngajak, padahal aku nggak bisa apa-apa, nggak ngerasain apa-apa, aku diganduli itu bisa berapa jam sendiri, aku nggak ngerasain punggungku sakit. Terus ini apa? Terus habis itu si Ningsih ibunya, jadi ibunya si Asih namanya Ningsih, itu masuk ke temenku yang satunya, makanya mukul aku karena ngerasa aku nyulik anaknya toh. Oh iya. Nah habis itu aku kira masuk akal banget ini. Saya kan masuk akal kan nggak punya kayak gitu, nggak ngerti. Udah habis itu aku disuruh balik ke kelas tuh juga kayak ya udahlah mungkin udah kelar apa gimana. Waktu di depan ruang serbaguna deket tuh sama UKS, aku kepental, untung ada temanku di belakang. Terus langsung kenapa udah anterin ke UKS dong, aku anterin ke UKS. Balik lagi. Dan temanku yang bantuin aku itu nggak tak kasih tahu tentang kejadianku itu dulu daripada dia panik tuh. Terus waktu sampai ke UKS, temanku tuh untungnya yang 2 orang yang bisa itu masih di situ ngobatin yang kena ibunya, karena yang ibunya lebih parah gitu loh, lebih gede, karena kan aku kan nggak kerasa. Dia megangin tembok gitu terus, wah kamu kan ya, kamu jatuh ya, iya, kok tahu? Iya kamu barusan tabrakan sama bapaknya. Wah. Jadi bapaknya tuh nungguin aku, karena masih merasa anaknya tuh di situ, masih merasa di aku. Jadi kayak aura anaknya atau apalah nggak tahu, energi anaknya tuh masih ada di siniku gitu. Tertinggal. Padahal anaknya tuh udah dikembaliin ke bawah, ruang bawah tanah. Akhirnya dikasih tahu lah sama temenku itu kalau gini. Nah, habis itu aku langsung disuruh pulang.
nggak disuruh sekolah ya seneng takut. Ya lumayan dapat hari libur ya. Nggak boleh bawa motor. Iya nggak boleh. Terus iya nggak Maling. boleh ya. Kalau Bener. bawa motor ya maling. Pokoknya suruh. bener nggak boleh bawa motor temen. Iya. Ya, tadi mandi garam kan ya? Pak Ijo? Iya bener. Mandi garam. Itu garamnya garam air, harus garam pantai atau? Enggak sih, garam apa aja kata dia. Garam Garam apa aja, terus kalau bisa keramas juga, terus ya pakai udah. air garamnya itu? Pakai air panas dicampur air garam. Terus sudah katanya buat netralin. Tapi ya tetap aja sampai malam nggak bisa tidur. Ya itu cuma kepikiran kan. Positive thinking, men. Bener, maksudnya nggak bisa tidur karena kesepian. Waduh. Edan. Wah, kalau itu nggak ada obat itu. Itu beda cerita. Itu beda cerita, Jamblang. Tapi Lan, maksudnya kalau setahu aku ya, kalau kita diceritain kayak gitu, bener gak sih kalau anak indigo itu kalau lagi diceritain kayak gitu, dia itu bisa merasakan tempatnya itu? Iya. Berarti dari tadi kamu ngerasain tempatnya dan ketemu sama si Asi, sama ibunya, sama bapaknya itu ketemu? Enggak. Oh enggak? Cuman ya aku tahu itu ruang bawah tanah, pintunya nggak gede-gede banget kan? Kecil kan. Di situ tuh digedor-gedor pintunya, duduk gitu. Sekarang ini waktu diceritain Semenjak tadi sebut nama sih. oh Waktu dia bilang, Berarti dia mau Kalau- keluar. kalau kita nggak sebut nama harusnya tetap. kayaknya nggak apa-apa, maksudnya flat-flat aja gitu. Kenapa Masih bisa tidak bilang tidak usah sebut nama kan biar tidak digedor pintunya? Makanya digedor yang di sana. Iya, tapi takutnya kan satpam yang jaga malam ketakutan. Kita kan nggak tahu. Siapa tahu satpamnya juga panik. Kurang kopi berarti. Oh, berarti yang di sana itu kamu ngerasain dia gedor-gedor pintu. Gedor-gedor pintunya. Itu tuh segelnya itu nggak cuma di pintu, keliling di situ nggak berapa lapis ya, kayaknya ada 3 lapisan kalau nggak salah. Iya, kalau ratusan kan biskuit. Benar sekali. Tenggo. Iya. Siapa tahu ini nanti dari produk ya ada. Sponsornya dibantu kita. Tenggo. Ya diulang lagi. biar masuk. Oh iya. Oh berarti mereka tahu. Kalau dia omongin kan tahu. Tapi itu maksudnya nggak bakal ada. Maksudnya nggak apa ya? Maksudnya nggak datengin kan? Kalau yang diomongin di tempat lain, yang tidak tersegel dan energinya dia masih besar, bisa datang. Tapi kalau ini aman kan? Maksudnya si Mbak E-nya ini. Mbak K yang mana ini? Mbak E. D. Oh, D itu ya. DA-nya ini aman kan? Aman. Asal tidak disebut lagi aja nanti ya. Ya. Tapi itu nama sebenarnya ya memang ya? Sebenarnya bukan nama sebenarnya, bukan nama dia asli. Cuman sebutan itu identik dengan dia. Terus dianya merasa ya udah itu nama. Kalau bisa sampai tahu nama aslinya, itu malah bisa Nambah. dihilangkan malah. Dihilangkan apanya? Dianya. Keberadaannya. Dihilangkan itu dalam arti maksudnya dibalik. Dinaikkan atau ya itu diredam energinya. Tapi nih ya Len, misalnya kalau apa namanya kita tanya kita udah cerita nih si DA dan sekeluarganya. Kamu bisa ngelihat latar belakangnya mereka kenapa di bawah situ? Wah nggak berani aku Cok.
Tapi saya yang nggak berani aja. Oh iya, tapi bisa kan? Gitu. Kalau maksudnya Di kalau tempat lain. Kalau mereka ngasih apa kayak ibaratnya pengen cerita, mereka bisa. Bisa. Selama mereka duluan, para senior duluan yang memulai Cerita. untuk ingin bercerita. Untuk terbuka, mereka itu bisa. Tapi kalau misalnya mereka nggak mau dan nggak Terus nggak kita ceritain, paksa, itu malah ya harus ada sesuatu yang diberikan jatuhnya. oh Entah dia ngikut, entah tumbal gitu ya, minta apa gitu. minta bunga, Bisa aja kayak gitu tapi saja. nggak minta rumah kan? Aduh berat kalau saya itu. Iya dong, saya juga berat. Belum dapat penghasilan. Masih PNS kita, pagi nunggu sore. Ya. Tapi balik lagi nih yang ke bersih-bersih. Berarti yang bersih-bersih ini udah aman lah ya? Udah aman lah ya. Dan si adik yang bantu kamu juga pun masih aman? Maksudnya dia udah nggak? Si adik ini tidak tersentuh dengan yang lain. Maksudnya dia nggak punya Oh, dia ikatan. berdiri sendiri? Iya. Oh, ya. Nggak ada ikatan dengan hal-hal yang 3 tadi. Itu. Tapi si adik ini, dia kayak nyeritain nggak sih? Maksudnya nyeritain kalau dia ketemu 3 itu digangguin apa enggak? Apa si adik ini yang gangguin? Si adik ini tuh kayak cuman tahu aja. Oh, Ini ada ini yang jahat, jadi nggak mau deket-deket sama yang itu. oh, ya. Tapi ya si adik ini nggak bisa dijailin sama 3 ini. Oh, walaupun dia tahu, tapi adik ini juga nggak bisa ngejailin 3 itu. Mm-mm. Oh, ya. Mantap. Van, Apa? udah malam kayaknya nih. Iya, men. Udah sangat larut. Iya, ternyata bukan cuma malam aja yang larut, gula juga pun larut. Aduh, gitu ya, larutanku. Siap. Iya. Karena kita juga harus pulang ini, Alan ya. Kita harus pulang juga. Menerjang gunung. Nah, iya. Karena kita ada di lantai 2. Lantai 2. Ya. Daratan utama. Berarti makasih ini buat Pak Ijo yang udah mau nemenin cerita. Ya, sama-sama. Setidaknya inilah ya, saya nambah satu teman manusia untuk Iya. bercerita. Yoi. Nanti Bapak Ijo pokoknya udah bantu kita juga dapat cerita. Terima kasih dengan cerita-ceritanya. Sama-sama. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kembali. Tapi ada maksudnya si Pak Ijo ini ada ini nggak? Ada mau tanya-tanya nggak tentang teman-teman senior itu? Mungkin ini aja sih yang dibilang temanku itu. Kenapa aku bisa narik si DA itu padahal aku nggak tahu, nggak kerasa. Padahal aku juga nggak ngajak main. Ngapain aku ngajak main? Gitu aja. Terus pernah sempet juga diikutin 3 hari kayak gitu. Apa itu ada pengaruhnya sama aku narik energi mereka apa gimana? Apa kalau bisa? Mereka itu malah yang mencari energi. Jadi energiku yang Iya, yang diambil begitu. Oh, berarti si Pak Ijo ini punya ini dong? Maksudnya punya energi yang disukain sama Iya. senior? Senior seneng loh. Kayak ini anak bisa dibully nih ya, begitu. padahal Bisa aku di didatengin. kehidupan manusia yang bully ya. Nah, itu karma kan? Itu buahnya itu. Buah Tapi karma. caranya biar nggak dibully gitu sama senior. Kan tuh auranya kan. Aura yang mereka senangi itu loh. Itu bawaan sih. Oh, berarti ya udah lah ya. Maksudnya nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau aura diubah itu bisa nggak? Ngubah aura. Habitnya juga harus dirubah tuh. Oh, berarti kebiasaan-kebiasaan yang lain pun kalau jarang berdoa ya berdoa banyakin. Kalau udah sering Udah sering ya dikurangi.
Mungkin kalau sering ya kebanyakan itu Oh, doanya. berarti kebanyakan. Ya, Tumpe-tumpe. ya cukup lah. Udah kan, Ya, berarti kita pulang nih. pulang. Pak Ijo juga pulang nih. Oh, ikutlah. Ikut Ikut ya, pulang. Sip.